Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sisatsu teman-teman ya. Dan iya, kembali lagi teman-teman ya setelah hampir seminggu libur ya. Akhirnya kita kembali lagi teman-teman karena kemarin aku lagi sakit ya teman-teman ya. Saya bukan sakit sih, lebih waktu itu lagi eh, gak enak badan aja sih. Cuman waktu itu tuh yang pas aku ingin ke berobat itu sebenarnya udah mulai sembuh teman-teman. Cuman kan kayak biar makin sembuh jadi aku kan full rest aja seminggu ini gitu kan, dan aku akan kembali lagi minggu depan gitu teman-teman. Dan sekarang kisahnya kita untuk ngobrolin atau let's talk Ultra Manteo episode ketiga teman-teman ya, karena udah telat lama ini. Harusnya kalau ini sesuai rencana harusnya ini aku upload antara hari Rabu atau hari Selasa teman-teman ya, tapi mungkin bisa mundur aja gitu kan, ya kita nggak tahu lah ya. Intinya ya kita udah telat, dan akan aku upload ini sebelum episode 4 teman-teman ya, karena aku pengen satu pembahasan itu satu episode. Oke, jadi kita akan langsung aja ke tempatnya. Oke teman, kita udah ke Ultraman official Inggris teman-teman ya, atau Suburaya channel Inggris. Kenapa di Inggris teman-teman aku bikinnya, karena mungkin kalian baru tahu tapi aku selalu ngobrolin itu di Inggris. Dan aku selalu menonton dua kali teman-teman ya untuk Ultraman, yaitu adalah versi Inggris dan versi Jepangnya. Ya sebenarnya aku ada rencana sekarang ada tiga kali sama versi Indonesianya, cuma versi Indonesianya selalu telat seminggu, jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ya aku belum nonton versi eh, bahasa Indonesianya atau dubbing Indonesia yang ada di RTV teman-temannya. Ada di YouTube-nya juga, tapi untuk YouTube-nya itu kalau nggak salah dibikin dua part ya. Ada yang satu part langsung sampai tamat, itu kan harus membership kan, kalau kalian mau gratis kalian bisa yang dua part teman-teman ya. Aku belum ngecek apakah dubnya bagus apa enggak. Cuma untuk Inggris dan Jepang aku selalu ngecek karena up to date mereka berdua kan. Jadi aku mau tahu aja sih, karena kita ke skip setahun dubbing Ultraman yang gratis Inggris ya di Omega kemarin. Kita dari Blazer, atau aku lupa dari Blazer apa dari Decker ya. Intinya pokoknya udah dari lama itu kita selalu dapat dub Inggris dan Jepang secara bersamaan. Tapi pas di Omega kemarin nggak tahu gimana kesepakatannya, tapi katanya yang Omega itu ada di platform streaming yang ada di Amerika sana teman-teman ya. Oke, jadi kita akan langsung saja namanya untuk episode ketiga dari Ultraman Theo. Dimulai dengan ini. Ya, kita dimulai dengan lanjutan dari episode kemarin teman-teman, yaitu ada pertarungan antara Theo, Via Roga 2, dan juga satu kaiju misterius yang muncul di episode kemarin. Yang kita tahu di sini namanya adalah Sodera teman-teman ya. Sodera, Somera, pokoknya gitu lah. Kaiju burung ya. Dan di sini si Profesor Junpei, dia kayak menjelaskan bahwa Fioruga yang muncul sekarang itu berbeda dengan Fioruga yang kemarin teman-teman ya. Di episode kemarin kita pikir Fioruga-nya itu adalah Fioruga yang sama, yang dia berevolusi somehow karena ada aktivitas biologi teman-teman ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa itu bukan. Nanti kenapa lalu kemana Fioruga yang pertama? Nah, nanti dijelaskan di sini hipotesisnya teman-teman ya. Akan aku jelaskan juga nanti seiring berjalannya scene ya. Dan sini Theo ya kalah lah ya, karena dia udah kehabisan tenaga juga, udah tinung 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 gitu kan. Dan ya Theo kalah. Dan sini Fioruga Sansodera lanjut bertarung teman-teman ya. Oke, dan di sini si Pak Jumbo itu menjelaskan kenapa dia bisa tahu bahwa Fioruga yang sekarang dan Fioruga yang kemarin itu beda. Selain karena ada bentuk fisiknya yang beda, itu kan dia juga sudah mengamati Fioruga yang kemarin, teman-teman, atau sudah meneliti dengan mengambil sampel dari ekornya. Nah, di sini tuh ini adalah setup untuk komedinya yang akan ada di episode ini, teman ya. Di mana dia bilang dia mengambil ekor dari mayat Fioruga kemarin, teman-teman ya.
Ini adalah setup untuk komedi yang menurutku lumayan lucu. Nah, perbedaannya udah jelas lah ya dari tanduknya teman-teman ya. Ya, di sini dia bilang dia mengambil ekornya segala macam dan di sini kayak diperlihatkan si saudaranya hilang. Awalnya aku kira dia ngilang terus kabur teman-teman ya. Ternyata enggak, dia ngilang. Viaroganya pergi gitu aja, terus dia datang saudaranya dari belakang dan ya dia membuka mulut di perutnya. Oh my god, pas ini enggak expect teman-teman ya. Dia punya mulut di perut. Oh enggak expect dia itu granut ya teman-teman ya. Oh enggak expect dia itu granut. Teman. Ya intinya ya perutnya kebuka dan ternyata itu ada mulut teman-teman ya. Dan si Viaruga langsung dimakan teman-teman ya. Lalu di sinilah hipotesis dari Profesor Junpei, aktivitas biologis yang terekam di tempat bangkai mayat Viaruga kemarin itu adalah bukan Viaruga yang berevolusi dan bangkit lagi menjadi Viaruga 2, bukan, tapi ternyata itu adalah saudara yang memakan bangkai dari Viaruga teman-teman ya. Oh di sini kita dikasih lihat kayak efek dari pertarungan, kota-kotanya hancur segala macam. Ibuki hanya ditemukan oleh Mbak Kyoko dan juga Pak Junpei, profesor ya. Terus dia, eh, sorry, dia kayak, di mana kaijunya? Kaijunya di mana? Terus dia kayak, tenang, tenang, tenang. Kaiju, kaiju yang satunya itu dimakan sama kaiju satunya. Jadi kaiju itu adalah kaiju pemakan kaiju ya, karnivora ya. Terus dia kayak terbang pergi gitu aja. Terus habis itu kayak, ayo ya ikut kita ke mobil, tapi ibu makan. Ah, dia langsung, ah, nggak perlu. Terus dia lari pergi gitu kan. Di sini ada juga beberapa scene komedi kayak, oh jangan lupa ke rumah sakit ya, lu jangan karena tuh ini tempat biopakter di sana tuh hancur loh. Biopakter tuh yang itu loh namanya kretek abal, yang kretek-kretek gitu kan, ya kan? Kalau nggak salah ya. Kayak, tempat sana hancur loh udah. Cuman lucu sih. Dan sini Bugi mencoba untuk berubah teman-teman ya. Dan ternyata ya, dia nggak bisa berubah secara berturut-turut teman-teman ya. Tapi dia rentan pengisian energinya lumayan cepat, nggak sehari, cuman beberapa jam, menit mungkin. Di sini diperlihatkannya karena di akhir episode dia berubah lagi kan. Nah, tapi ada tapinya teman-teman nanti di perubahan terakhirnya itu. Oke, lalu opening segala macem ya. Dan nihao, iklan, bla 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 bla. Nah, terus pas Mbak Kyoko dan Pak Junpei sedang mau kembali, tiba-tiba ada berita bahwa si saudara atau kaijinya itu menuju ke sebuah tempat. Nah, arahnya itu kebetulan ke kampusnya Ibuki alias tempat Pak Jempe mengajar alias laboratoriumnya. Makanya di sini tiba Kyoka itu mengira bahwa Viaroga itu mengincar ekor Viaroga. Saudara itu mengincar ekor Viaroga yang diambil Pak Jumpe karena Pak Jumpe bilang dia ngambil sampel ekornya. Ekor namanya. Dan di sini diumumkan langsung di kampusnya untuk segera evakuasi. Lalu kru astronomi lagi nyantai dan dengar, ayo kita evakuasi juga kan. Terus si Puci gimana? Ya kita nggak bisa bawa ke tempat apa ke bunker lah ini ya tempat evakuasi katanya Sentaro karena ya walaupun kecil ya still kaiju gitu kan tetap kaiju gitu jadi kayak pasti nanti bikin orang-orang panik. Terus ini mereka mikirin cara kayak, ayo gimana kalau kita samarin dia kayak terus emang bilang Wataru bilang kayak si Betsy ini ya. Betsy bilang kayak gimana kalau kita sembunyiin dia gitu kan. Kita bukan sembunyiin, kita samarin dia pakai ini seragam ini. Terus Emma kayak bilang, enggak bisa itu kecilan. Lalu si Kana dia langsung keinget bahwa kemarin di depan klub mereka itu ada sebuah troli dan juga terpal teman-teman ya. Dan mungkin itu adalah oh ya, tapi sebelum itu Rintaro itu bilang gini. Si
mahasiswa pindahan itu gimana cara dia bawa si Kaiju ini ke klub ya. Terus karena bilang, "Oh ya ada troli sama terpal kemarin," gitu kan. Terus kayak mereka ini, "Loh kok nggak ada?" Gitu kan. Nah, terus mereka berpencar lah mencari troli dan terpalnya teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa adegan yang ya kita kasih lihat kayak sifatnya Rintaro. Kayak Rintaro tuh kayak habis si Beci sama Emma pergi buat mencari troli gitu kan. Si Rintaro tuh kayak jalan aja gitu kan. Nonchalant gitu kayak, "Loh, karena bilang, lu mau ini, mau evakuasi sendiri." Rintaro lalu menjawab, "Enggak, kita juga perlu terpal kan." Nah, intinya gitulah, intinya sebenarnya dia itu apa, sok dingin padahal aslinya peduli gitu kan. Lalu Ibuki juga sini lagi buru-buru lari ke kampusnya mereka gitu kan. Karena dia tahu bahwa kaiju itu adalah pemakan kaiju dari Prof. Junpei dan dia tahu di kampusnya ada kaiju mini alias si Pucci teman-teman ya. Di sini ya para klub astronomi udah dapet troli dan terpalnya tapi Puccinya hilang teman-teman ya. Terus si Rintaro bilang, kita berpencar lah, carilah. Nah terus ini Mbak Kyoka dan Pak Junpei sampai, mereka bilang, ya semua mahasiswa udah ini ya, udah evakuasi ya. Terus mereka langsung buru-buru ke lab untuk ambil ekor. Dan Pucci ternyata lagi keluar teman-teman ya. Iklan. Oke. Iklan ya. Dan di sini kita dikasih lihat bahwa tim tempur di sini juga punya andil teman-teman ya. Ya it's oke lah ya. Maksudku ini semoga terus dipertahankan teman-teman. Dimana at least walaupun karakter dari tim tempur atau tim spesialnya alias UTTF-nya itu cuma ada Mbak Kyoka yang di apa yang masuk karakter ya termasuk ke karakter utama lah ya. Roster utama bukan karakter utama. Roster utama itu cuma Mbak Kyoka. Tapi ya ini hal yang baik gitu kan melihat at least mereka mencoba lah buat menghentikan kaijunya walaupun ya gagal. Dan sini karena teknologi udah maju teman-teman mereka menggunakan drone bukan menggunakan pesawat dengan awak kapal ya. Dan ini kalau nggak salah tuh mirip seperti Orb teman-teman, di mana Orb karakter dari grup spesialnya itu cuma ada satu kalau nggak salah. Aku lupa namanya siapa. Intinya kalau nggak salah tuh Kawa siapa gitu lah. Kawasaki apa siapa gitu lah. Dia itu kalau nggak salah itu pamannya heroin ya. Iya nggak sih? Aku lupa lah. Pokoknya di Orb itu ada satu yang kayak Mbak Kyoka itu masuk roster utama. Dia itu adalah salah satu anggota tim spesialnya. Dan walaupun dia bukan orang yang naik awak kapal, tapi intinya ada tim spesialnya, ya, ada karakternya satu dan ya kita dikasih lihat pesawatnya. Ya, dan aku lupa itu tiap episode apa enggak, tapi istilahnya setidaknya mereka muncul lebih dari satu kali. Semoga yang Theo ini juga muncul lebih satu kali teman-teman ya. Ya atau sama kayak Ark juga di mana timnya juga muncul banyak kali gitu kan. Tapi Ark itu menurutku beda karena kan Ark ya lebih tepatnya Ark itu mirip seperti karakter yang ada di Orb itu. Dia adalah anggota tim spesial tapi dia beda ini loh, beda divisi. Divisinya di Ark itu kan mereka ada divisi yang meneliti monster dan mengevakuasi para warga teman-teman ya, bukannya tim tempurnya intinya, tapi masih ya mereka masih tim spesial sama kayak Omega juga di apa di second half-nya Omega gitu kan. Mereka gabung ke tim spesial tapi mereka adalah yang menginvestigasi, bukan yang tempur intinya. Nah, ini beat komedi ya teman-teman. Ternyata sampel ekornya cuma seuprit gitu. Karena Prof. Jumpe dan Mbak Gilka nggak tahu bahwa ada Puci di kampus, jadi mereka ngira dia ke kampus tuh buat nyari si ekor. Ternyata ekornya cuma seupil anjir. Tapi intinya mereka tetap berjalan dengan rencana mereka. Lalu si Kaijunya udah deket gitu kan. Mereka bertemu Ibuki, si Ibuki bilang kayak, ya si Kaijunya itu ini mau makan si Kaiju kecil itu karena dia Kaiju makan Kaiju. Gimana sih Puci? Aduh pas kita mau evakuasi, kita cari alat buat evakuasi, tiba-tiba dia pergi gitu kan. Aduh kalau dia keluar gimana ya? Terus si Beci bilang, ayo kita kasih ke sosial media. Karena bilang, oh jangan dong. Oh iya nanti kalau ketemu orang lain bisa dibunuh ya. Terus Ibuki kayak jawab, loh kok dibunuh sih kan ya
kaiju yang ngerusak kota kan beda dari kaiju si kecil itu. Rintaro langsung jawab kan, ya kita tahu itu kan, tapi kan orang lain nggak tahu gitu kan. Ya, orang lain ngeliat dia ya kaiju gitu kan intinya. Nah, terus dia juga nimbalin kayak kayak si Raksa Biru itu kita juga gak tahu dia siapa. Mungkin aja dia bisa nyerang kita kapan-kapan. Tiba-tiba bilang, aku gak akan. Ya dia hampir hampir identity reveal langsung teman-temannya. Nah, itu intinya mereka berpecah, nyari Puci, ya iklan lagi. Lagi, 13 itu apa sih teman-teman? Ini collab dengan Z. Ini collab sama Z. Sama Ultraman-nya banyak deh. Mereka udah sama Ultraman ini Shin Hayata Baltan, terus ada Tiga sama kamera. Sekarang Zero, terus nextnya apa? Z gitu. Oh ini, oh actually ini bagus sih. Ultraman 3 sama ini. Beyblade. Oke, oke. Langsung aja teman ya. Nah, di sini kayak Beko bilang, ini yang kamu cari nih, ekor nih. Terus dicuekin. Dan terus udah tepat gitu teman di atas kampusnya gitu kan. Terus karena itu kayak mungkin dia ngeliat Puji terus kayak yang lari ke Puji terus ditahan. Jangan, bahaya, bahaya gitu kan. Nah, terus ya kucingnya mau dimakan terus jangan gitu kan terus Beci lari gitu kan tapi telat ya udah dilempar kucingnya dan Ibuki berhasil henshin lagi teman berhasil berubah lagi walaupun tadi dia nggak bisa ya gak tahu sisinya itu jam apa menit teman-temannya tapi kayaknya cuma setengah jam mungkin dan dia berhasil memakan Puci. Nah ini terlihat kayak energinya Theo bisa cepat kan teman-teman tapi sebenarnya enggak karena dia beberapa serangan aja udah tinung-tinung aja. Mungkin energinya emang udah keisi tapi belum keisi penuh teman-teman ya. Kalau kalian lihat di episode pertama dan episode kedua itu durasi tinung-tinungnya tuh lumayan lama teman-teman ya. Tapi di sini dia kena serangan beberapa kali langsung tinung-tinung. Jadi menurutku eh, energinya si ibu itu emang keisi tapi belum full gitu. Makanya dia berubahnya nggak bisa lama-lama di episode ini. Terus pas kesan si Puci kayak bilang, aku jadi nih bait di bait biar dia ini nggak ngilang lagi. Dan Ibuki berhasil menyerang. Dia bisa nyerang si sayapnya atau namanya sayapnya itu adalah hal yang membuat dia bisa kamuflase mungkin. Karena habis diserang sayapnya dia nggak bisa kamuflase lagi aja. Jadi langsung apa? Dia langsung dream past nightmare. Dia langsung ngebor tanah teman dan dia masuk ke tanah buat nyerang dari bawah dan membuka mulutnya. Tapi ya serangannya Ibuki yang gigi itu nyerang lagi. Dan langsung definisi dengan Chocium Kosem. Nah, di episode 1 teman aku bilang kan, si Viaroga itu muter-muter. Buat dia itu ngedefense diri. Karena Viaroga kan dia punya mode meteornya. Gue pikir masih muter-muter dia itu mau jadi mode meteor buat bisa menahan Theosium Kosem. Ternyata muter-muter itu adalah efek dari Theosium Kosem. Karena di sini saudara juga habis ditembak, dia muter-muter gitu teman-teman. Dan ya berhasil. Dan di sini Ibuki beda dengan satu dia berhasil terbang sih temannya. Dan yang unik dari dia terbangnya muter dulu. Berarti. Ini. Ya, kalau di Z dia gini, bentuk Z kan, set, set. Kalau di arc muncul lingkaran gini, Omega aku lupa gimana. Decker juga lupa. Trigger nggak perlu diingat itu kan. Nah di Theo ya muter-muter. Ya, terus di sini kayak Kyoka tuh kayak ternyata bukan ekor dan segala macam lah dia kayak udah nggak peduli sesuatu tapi di sini ada hal menarik teman-teman yaitu adalah si Pak Jumpe dia kayak mengasumsikan sesuatu kayak kalau kaiju itu pemakan kaiju gimana selama ini
dia bisa tetap kenyang. Itu satu. Kedua, kenapa dia mengarah ke kampus? Apakah ada kaiju yang dekat kampus? Nah, si Junpei ini sebenarnya itu karakter pintar, cuman dia dibalut dengan komedi teman-teman ya. Aku suka nih karakter kayak dia nih. Dan iya benar, ini juga menurutku hal yang semoga dieksplor ya. Kenapa? Kan yang Kaiju Fieroga kemarin itu adalah di beritanya kan. Kaiju yang pertama kali muncul di dunianya Theo. Karena di dunia Theo mereka tahu konsep Kaiju, tapi mereka nggak pernah berpikir bahwa Kaiju itu nyata. Intinya kayak dunia kita, mereka nggak pernah berpikir Kaiju itu nyata, tapi kita tahu konsep Kaiju, konsep monster, karena kita punya film-filmnya. Mungkin di apa di di universe-nya Theo ya ada banyak film-film kaiju gitu kan. Cuman mereka tuh pertama kali lihat kaiju pas Viaroga. Nah, kan kita tahu kan bahwa ternyata mereka udah punya kaiju sendiri kayak Sodera. Nah, gimana dia bisa kenyang dan gimana orang-orang nggak pernah notice ada kaiju sebelum Viaroga. Ini menurutku hal yang menarik dan bisa dikulik ceritanya. Semoga dikulik ceritanya ya sama penulisnya teman-teman ya atau sama sutradaranya whatever lah ya. Intinya menurutku semoga ini benar-benar eh, di apa ya dibuat menarik gitu. Kayak Omega. Omega itu kan sebenarnya ada dari lama, cuman mereka tertidur dan mereka terbangun pas waktunya dalam waktu pembangkitan Meza Merotogi gitu kan. The Awaken Time itu adalah kayak sebuah siklus yang terus ada selama dunia, terus ada di dunianya mereka. Cuman siklusnya itu nggak yang setahun 2 tahun, tapi kalau nggak salah beribu-ribu tahun gitu kan. Gimana pada satu saat para kaiju akan bangkit dan memutuskan siapa yang akan menguasai planetnya gitu. Itu menurutku salah satu penjelasannya oke juga di Omega. Di Arc, aku lupa penjelasannya gimana di Arc ya. Tapi kalau di Arc mereka tuh udah kita mau baca kaiju maksudku karena mereka udah punya tim tempur dari awal dan mereka udah punya tim yang khusus untuk evakuasi dan meneliti kaiju yaitu timnya si Yuma, timnya si Yuma itu kan. Nah, aku belum nonton Blazar teman-teman, tapi katanya kalau di Blazar itu eh, kedatangan kaiju luar angkasa itu membangkitkan para kaiju lokal yang membuat kaiju lokal itu kayak ingin mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Saya kira gitu kalau di Blazar, kata orang ya. Aku belum nonton soalnya. Nah, kalau di Teo ini gimana? Kemungkinan besar sih mungkin mirip-mirip menurutku ya. Menurutku mirip-mirip di Blazar mungkin, di mana kaiju yang dari bumi itu mereka mulai bangkit atau mulai bergerak karena muncul kaiju luar angkasa namanya. Mungkin, mungkin. Nah, kita nggak tahu. Nah, lalu di sini ya kita dikasih scene Wolfsome ya, di mana para klub ini uh, kumpul bareng akhirnya para klub astronomi. Terus kayak si Raksasa Biru itu teman kapan sih? Terus si Rintaro bilang kayak ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia musuh, mungkin dia nyelamatin si Kaiju kecil itu biar bisa di ini biar dia nunggu dia makin gede terus dia makan gitu. Iya aneh sih, aneh. Terus si Kana bilang, aku pikir dia temen sih. Karena aku pernah lihat dia nyelamatin anak kecil. Walaupun dia besar atau dia gede, tapi dia peduli dengan kehidupan yang kecil. Bro, apakah kita akhirnya mendapatkan hmm, yang berharap romance dulu teman-teman ya? Terus di sini ibu kayak senang sendiri terus BC bilang kayak, kok lu seneng sih? Ya dia kan dipuji aja ya. Terus si Emma bilang kayak, ya kita akan memulai lagi aktivitas klub astronomi. Yeay, udah selesai episode. Dan saudara. Oke. Nah, teman-teman, ini menurutku hal yang menarik dan menurutku oke, bagus gitu kan. Di episode ini aku akan bilang ini episode terbaik Theo saat ini. Jadi episode 1, 2, 3 aku paling suka episode 3 namanya di mana tensinya dapat gitu kan karena mereka buru-buru buat evakuasi si Pucci untuk mengevakuasi diri dan segala macamnya. Mantep banget dan komedinya masih oke gitu kan kayak ya aku ngambil sampel ekor. Oh, mungkin dia ngincer sampel ekor. Seupil sampel.
Ya, oke lah, menurutku ini oke. Dan untuk actionnya, jujur actionnya masih kalah bagus dengan episode satu. Cuman ya, secara cerita dan segala macamnya, episode 3 ini paling perfect menurutku. Nah, jadi ini yang eh sorry nggak jadi. Intinya ya, ini episode yang oke, aku suka. Dan beberapa hal yang menarik udah aku ucapkan juga kan di tadi kayak gimana para kaiju-kaiju di Teo ini bisa hidup tanpa mereka dinotis oleh para manusia, dan kenapa mereka tiba-tiba mulai beraktivitas lagi gitu kan. Itu menurut hal yang menarik buat dikulik gitu kan. Dan eh, apa? Udah sih, itu aja sih hal yang menarik sih dan beberapa hal sih. Oh ya, dan next episode teman-teman ya. Next episode kita mungkin akan mendapatkan episode khusus pertama, itu ada episode khusus untuk Kana teman-teman ya. Yang aku ada harapan untuk skripsi. Dan teman ya, karena di 2 tahun terakhir kita mendapatkan romance teman-teman ya. Walaupun romance si Omega nggak se romance si Omega menurutku masih oke lah ya. Romance si Arc itu mendekati BL. Romance si romance si Arc itu justru menurutku oke, agak ganggu gitu. Tapi menurutku bromance di Omega menurutku masih oke lah. Kita masih kalau kayak ya mereka tuh teman gitu loh. Jujur too much, too much. Itu too much. Tapi Omega menurutku hal yang oke lah untuk apa? Hmm, untuk bromance. Nah, semoga I have hope. Suburaya, please I need this gitu kan. Jujur teman-teman ya, aku lupa aku udah ceritain apa belum. Pas episode satu, pas interaksi ibu bisa Rintaro, itu aku langsung berpikir, oh my god, oh, another bromance, oh. Terus berpikir ini series itu bakal ada bromance buat Ibuki sama Rintaro teman-teman ya. Oh, yang sama si happy guy and the cool guy gitu kan. Dan habis itu tiba-tiba di pertengahan episode muncul Kanako kayak it's hope, it's hope himself gitu kan, herself gitu kayak I have hope gitu kan. Pokoknya di episode ini lihat kayak satu-satunya orang yang percaya dengan raksasa biru kan si Kana ya kan. Hanya si Kana dari ketiga orang yang lihat si Theo dari awal gitu kan. Dan episode ini, episode 4, di next episode di next episode kita langsung dapat episode spesial Kana, bro. I have hope. Aku aku punya harapan buat series ini temennya. Gak perlu romance, intinya lebih deket sama cewek aja. Paham gak sih? Jangan kebanyakan sama cowok lagi. Jangan 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 bromance lagi intinya. Walaupun bromance si Omega menurutku masih oke sih. Gue suka sih bromance si Omega. Tapi jangan sampai kayak Ark. Walaupun akhirnya Theo bromance, aku pengen bilang ya semoga minimal kayak Omega aja gitu. Jangan jangan kayak Ark ya. Ya, udah gitu doang sih sebenarnya untuk aku. Oh ya, sama ada beberapa rumor bahwa ternyata si Theo Merah itu ternyata katanya bakal Ultraman baru namanya. Bukan formnya Theo. Jujur karena aku pikir itu formnya Theo dari awal kan. Ada teori yang menarik bahwa dia tuh bakal jadi kayak formnya Theo. Menurutku malah menarik kalau si merah tuh daripada jadi secondary Ultra jadi formnya Theo, menurutku bakal lebih menarik namanya karena salah satu yang diprotes dari eh, desainnya Theo adalah desainnya terlalu cupu. Gimana kalau next dia balik pas dia udah jadi senpai, desainnya tuh terlalu cupu. Banyak orang kan bilang gitu kan. Dan menurutku desain si merah itu lebih oke dan lebih gak cupu. Dan menurutku kalau itu bukti bahwa nanti Ibuki akhirnya berhasil belajar dan development karakternya dia berubah dari yang biasa jadi warrior yang ibaratnya
mungkin di runnya dia atau di rasnya dia, kalau dia jadi warrior, mereka berubah jadi merah. Itu menurut gue hal yang menarik dan harusnya oke sih baca di formnya si Ibuki itu kan. Ya tapi ya, ya udahlah. Oke teman, itu aja dari dulu. Itu aja dari dulu. Itu aja dulu dari aku. Ya, karena katanya aku ngomongnya juga agak berbelit-belit gitu kan. Jadi ya, sekian dari aku. Kita akan bertemu lagi di mana dan namanya di next video. Next video, kemungkinan besar Omega Horn namanya. Karena Omega Horn ada trailer baru dan pengumuman cast baru namanya. Dan mengejutkannya ada preskon, tapi aku gak akan ngebahas preskonnya, aku hanya akan ngebahas trailer dan juga cast-cast barunya aja untuk Omega Horn nanti. Besok lah ya. Dadah.